Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul penerapan saluran distribusi gula pada PT Perkebunan Nusantara 14 Pabrik Gula Bone Arsoy. Baik, saya atas nama Rahmi, NIM 01173024. Baik. Latar belakang di sini, pertama latar belakang dunia usaha saat ini mengalami perkembangan sangat pesat, baik usaha perdagangan, industri, jasa maupun media massa. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang sejenis. Distribusi merupakan kegiatan menyampaikan barang atau jasa dari produsen sampai ke tangan konsumen pada waktu yang tepat. Perusahaan berhak menentukan saluran distribusi yang akan dipilih dan disesuaikan dengan jenis barang ataupun jasa. Kemudian saluran distribusi mempunyai fungsi menyalurkan barang dari produsen ke konsumen sehingga para konsumen dapat menikmati dan mendapatkan produk atau jasa yang mereka perlukan. PT Perkebunan Nusantara 14 Pabrik Gula Arsoy atau sering disebut dengan PGB Arsoy merupakan salah satu pabrik gula yang ada di Sulawesi Selatan. PGB Arsoy memproduksi gula setiap musimnya mencapai 19.000 ton. Gula merupakan salah satu komoditi penting dan strategi bagi masyarakat. Maka dari itu, perusahaan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik guna memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Baik, rumusan masalahnya di sini berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah yang akan dirumuskan oleh penulis dalam kegiatan ini yaitu bagaimana penerapan saluran distribusi gula pada PT Perkebunan Nusantara 14 PGB Arsoy. Tujuan dan manfaat. 1. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mengetahui saluran distribusi gula pada PT Perkebunan Nusantara 14 PGB Arsoy. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini meliputi pertama, manfaat teoritis. Peneliti ini dapat memberikan referensi bagi bahan informasi dan bahan pertimbangan dalam kegiatan yang sama. Manfaat praktis, peneliti ini sebagai bahan masukan dan informasi bagi pihak perusahaan dalam menentukan saluran distribusi yang baik. Yang ketiga, manfaat akademisi untuk memenuhi tugas pada mata kuliah metodologi penelitian ekonomi Islam kualitatif semester 6 program studi ekonomi bisnis syariah. Baik, kemudian D-nya di sini ruang lingkup penelitian. Adapun ruang lingkup penelitian yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan saluran distribusi gula untuk menghasilkan gula yang diinginkan oleh perusahaan. Lokasi penelitian yang menjadi tujuan peneliti yaitu bertempat di PT Perkebunan Nusantara 14 PGB Arsoy. Adapun penelitian memfokuskan penelitian hanya pada karyawan yang telah dipilih oleh peneliti yang dianggap dapat dijadikan sampel oleh peneliti. Hal ini dimaksud agar peneliti dapat fokus dalam suatu bagian sehingga data yang diperoleh valid. Dan yang bagian E yaitu kajian pustaka. Pertama, kajian penelitian sebelumnya. Adapun hasil penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian yang relevan yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh NU Putu Ayu Nariswati dan Ayoman Pujawan pada tahun 2010 yang berjudul Simulasi Penerapan Close pada Distribusi LPG 3 kg, Studi Kasus Distribusi LPG 3 kg ke Kecamatan Klejon, Malang. Adapun perbedaannya di sini, perbedaan penelitiannya di sini yaitu NU Putu Ayu Nariswari dan Ayoman Pujawan dengan penulis yaitu pada penelitian ini berfokus pada simulasi penerapan close pada distribusi barang, sedangkan penulis fokus pada penerapan saluran distribusi. Dan yang kedua,
Dan yang kedua di sini penelitian yang dilakukan oleh Vivi Swanti, Pobet Binto, dan Rizka Nur Istiqomadinullah pada tahun 2017 dengan judul penerapan minus plus algebra pada penentuan retur tercepat distribusi susu. Perbedaannya di sini yaitu mereka penulis pada penelitian ini terfokus pada penerapan minus plus algebra pada penentuan rute tercepat distribusi, sedangkan penulis fokus pada penerapan saluran distribusi. Dan yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Fitri Astriani pada tahun 2016 yang berjudul penerapan strategi bauran pemasaran marketing mix produksi gula semut berbasis agribisnis perspektif ekonomi Islam, studi kasus koperasi Nira Perwira Candinata Kuntari Purbalingga. Adapun perbedaannya di sini, penulis yaitu peneliti ini berfokus pada penerapan strategi bauran pemasaran, sedangkan yang penulis fokus pada penerapan saluran distribusi. Dan yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Rike Kurnisari Lukito dan Rukni Mustamu pada tahun 2013 dengan judul analisis bersaing pada distributor gula di Indonesia. Perbedaannya di sini, peneliti Rike Kurniasari Lukito dan Roni Hamustamu dengan penulis yaitu peneliti ini terfokus pada analisis persaingan pada distributor gula, sedangkan penulis fokus pada penerapan saluran distribusi. Dan penelitian yang kelima yaitu analisis penerapan yaitu yang dilakukan oleh Monica Apopongo pada tahun 2016 yang berjudul analisis penerapan manajemen rantai pasokan pabrik gula aren Masarang. Perbedaannya di sini, Monica Apongo dengan penulis yaitu penelitian ini terfokus pada penerapan manajemen rantai pasokan pabrik gula, sedangkan penulis fokus pada penerapan saluran distribusi. Dan yang kedua yaitu kajian teoritis. Kajian teoritis di sini meliputi manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran. Kegiatan pemasaran bukan hanya sekadar menjual atau memperiklankan, akan tetapi berpusat pada keputusan dan keinginan manusia. Pemasaran merupakan faktor yang sangat mempengaruhi dan menjadi dasar untuk mencapai kesuksesan bagi setiap usaha yang dijalankan, baik oleh setiap organisasi atau perusahaan maupun individu. Keempat, kebijakan pemasaran yang sering disebut dengan konsep 4P dan bauran pemasaran marketing mix adalah produk, harga, distribusi, dan promosi. Yang pertama, untuk lebih jelasnya, unsur-unsur bauran pemasaran akan diuraikan satu persatu. Yang pertama, produk. Produk adalah barang atau jasa yang bisa ditawarkan di pasar untuk mendapatkan perhatian, permintaan, dan pemakaian atau konsumsi. Dan yang kedua yaitu harga. Harga adalah jumlah kompensasi uang maupun barang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi barang atau jasa. Yang ketiga, distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan produk sampai ke konsumen atau berbagai aktivitas perusahaan yang mengupayakan agar produk sampai ke tangan konsumen. Dan yang keempat, promosi. Promosi adalah bagian dari bauran pemasaran yang juga memiliki peranan cukup besar. Promosi merupakan kegiatan-kegiatan yang secara aktif dilakukan perusahaan untuk mendorong konsumen untuk membeli suatu produk yang ditawarkan. Di pemaparan dari hasil proposal saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.